warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Saya kesini tuh dalam rangka untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam TGP, yaitu pada nomor 3.1 berkaitan tentang pengambilan keputusan bagi pemimpin pembelajar. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan ke panjenengan berkaitan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dan bagaimana ketika mengambil suatu bentuk keputusan. Yang diantaranya kadang-kadang keputusan itu kan ada yang berbau dilema Bu ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, pertanyaan pertama Bu ya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Jadi ketika saya mendapatkan pertanyaan apa masalah itu, saya akan menggali identifikasi masalah dulu. Jadi tidak serta-merta langsung mengambil keputusan. Saya perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Saya lihat dulu masalahnya apa. Kalau dengan masalah dengan siswa, mungkin saya akan koordinasi dengan orang tua. Masalah kedinasan, mungkin saya akan minta bimbingan pengawas. Kadang teman sejawat antar KTKS itu ya, kan ada teman antar kepala sekolah. Jadi seperti itu, kita sharing-sharing dulu. Jadi supaya saya tepat dalam mengambil keputusan. Jadi tidak merugikan pihak A atau pihak B, karena saya di sini harus bijak dalam mengambil keputusan. Walau memang sering masalah itu membuat dilema yang berat. Ya, berarti langkah-langkahnya adalah benar-benar mencari masalahnya itu seperti apa Bu ya. Terus kemudian berkaitan tentang permasalahan yang dilema etika sama bujukan moral. Nah itu kira-kira bagaimana jenengan bisa mengidentifikasi, oh ini termasuk yang bujukan moral, ini yang termasuk dalam dilema etika gitu. Iya. Yang bersangkutan mungkin saya akan langsung bertanya ya kan, dan saya bertanya kepada pihak tadi ya, mungkin seperti apa itu, seperti siswa saya mungkin contoh ini, kenapa anak ini kok tidak masuk, padahal dia harus ANBK tapi dia tidak masuk. Ternyata memang dia itu tinggal sendiri, orang tuanya sudah meninggal ya, sama neneknya bekerja, pulangnya kerjanya di pasar, pulangnya pada subuh. Ketika neneknya pulang sudah capek, anaknya sekolah nggak sekolah sudah nggak tahu cucunya, seperti itu. Jadi saya benar-benar mungkin juga mendatangi, saya jadi memastikan dia, oh ini seperti ini, kenyataannya itu seperti itu gitu loh. Jadi jangan yang katanya aja, Bu ini loh gini-gini katanya, enggak. Itu yang mungkin dilema etika. Kadang kita anak ini kalau nggak dinaikkan kasihan juga. Lah dengan keadaan seperti ini ya kita ngalahi, kita menjemput loh. Gurunya menjemput, terus saya itu menelpon si anak, kita kan nggak masalah walaupun kepala sekolah untuk mungkin ini memang saya juga ada rencana ini sudah ada masalah seperti itu, ini sedang terjadi. Jadi saya tidak segan-segan, ini mungkin hari Sabtu karena Senin ada NBK, mungkin saya akan mendatangi langsung seperti itu. Iya Bu, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau ada satu bentuk peristiwa tapi di situ ada dua kepentingan yang berbenturan, yaitu yang kita lihat itu kepentingan itu seakan-akan itu dua-duanya benar. Nah itu bagaimana langkahnya? Saya akan mengadakan rapat atau koordinasi. Jadi saya yakin walaupun dua-duanya benar, tapi ada yang kalau menyangkut kepentingan bersama itu mungkin yang akan saya dahulukan. Jadi saya kedua belah pihak ini saya koordinasi, saya rangkul bersama dalam satu meja, kita rundingan. Saya paham mereka pasti punya gagasan yang positif, dia juga positif, tetapi pasti itu adalah dari salah satu pendapat beliau-beliaunya ini itu ada yang lebih, kalau menyangkut hajat orang banyak mungkin itu ya pengambilan keputusan yang akan saya pakai. Jadi apalagi menyangkut masyarakat sekitar, menyangkut anak didik saya, kalau itu hanya segelintir kelompok dia mewakilinya, walaupun tidak dirinya sendiri tapi hanya kelompoknya dia, saya akan lebih mengutamakan pengambilan keputusan yang memang benar-benar itu
dari masyarakat gitu loh, yang keputusannya itu lebih mengayomi dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya segelintir kelompok saja seperti itu. Nah, berarti mencari skala prioritas di mana Betul. kepentingan itu lebih banyak untuk banyak orang dan Walaupun- terutama siswa saya. Iya. Betul, iya. Ya memang endingnya apapun yang kita lakukan dalam dunia pendidikan Iya. kan pasti tujuannya adalah untuk kepentingan siswa. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini berkaitan tentang pengambilan keputusan? Iya. Satu, mungkin saya akan mengenali bahwa adanya masalah itu, saya melakukan pertanyaan kepada yang bersangkutan, menentukan siapa-siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta, melakukan pengujian yang benar dan mana yang salah, pengujian paradigma benar lawan benar, salah lawan salah, Iya. terus mengambil keputusan dan sehingga setelah itu saya akan mengambil keputusan. Jadi tidak serta-merta langsung mengambil keputusan, jadi ada langkah-langkah yang harus saya lakukan. Iya. Seperti itu. Iya Bu ya, berarti memang benar ya, mengambil keputusan itu bukan sesuatu yang sangat mudah, tapi Iya. sesuatu yang sangat Iya, harus tadi. butuh banyak pertimbangan. Betul sekali. Ya Bu, selanjutnya ini berkaitan tentang hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang kira-kira efektif dilakukan ketika memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Ya itu tadi, saya tidak akan memutuskan sendiri. Saya ada teman-teman dewan guru, ada senior saya walaupun guru. Saya juga akan bertanya. Saya orangnya yang tidak malu untuk bertanya kemana-mana, karena saya yakin setiap permasalahan itu ada solusi, dan masalah ini pasti akan dulunya pernah dialami oleh orang lain. Iya. Jadi saya mungkin akan, kalau sekarang itu kerennya curhat ya. Iya. Nah, tapi memang curhatnya ya ke teman yang yang kita percaya lah. Jadi kalau aku ada masalah seperti ini, sharing itu Iya. juga bisa. Setelah itu kita lakukan. Seperti saya kepala sekolah, saya tidak semena-mena mengambil keputusan karepku ini dewe nggak boleh. Jadi saya pasti akan ngeflorkan ke dewan guru itu, kalau apalagi menyangkut sekolahan ya kan. Kalau lingkungan ada komite kan, Iya. seperti itu. Jadi melibatkan, pasti saya akan melibatkan. Jadi setelah seperti ini menimbang, mengingat, baru saya memutuskan. Jadi tidak langsung serta-merta ya udah sini aja, terserah aku maunya apa, itu tidak boleh. Karena tidak bijaksana. Iya. Berarti pada intinya kolaborasi itu tidak bisa ditinggalkan Bu ya. Betul, harus terkait pihak itu harus diajak Harus omong. saja omong sendiri. Biar keputusan yang kita ambil benar-benar tepat. Tepat, betul. Ya Bu, selanjutnya ini berkaitan tentang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sekiranya memberi tantangan ketika memutuskan dilema etika itu. Iya, gini, sangat dilema sekali jika tantangan saya itu, keputusan saya itu merugikan anak-anak. Ya, jadi seperti itu. Membuat saya sangat dilema, ya kan? Ketika sekolahan, contoh dengan wali murid, ketika saya seperti ini, AMBK saya nggak punya laptop, punyanya hanya sekolahan punya 2-3. Iya. Dan itu tidak mungkin serta-merta saya seperti minta sumbangan atau Iya, itu kan iya, enggak lah. Jadi seperti itu. Makanya saya pinjam bagi yang punya. Itu pun karena mohon maaf, ini kan sekolah bukan kota ya, dengan yang bisa magang. Alhamdulillah wali murid bisa kerjasama. Jadi seperti itu. Jadi meminjami laptop, ada 2 anak. Setelah itu laptopnya Bu Guru semua dikumpulkan. Jadi Iya. masalah terselesaikan. Jadi jangan sampai itu pengen semua harus laptop baru, enggak lah, kan seperti itu. Jadi ya itu tadi, makanya kita perlu orang lain untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi itu pun juga untuk anak-anak. Demi anak-anak, saya kira Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu nanti berkorban Iya. demi kemajuan anak-anak. Ya, jadi apapun keputusannya, apapun program yang dilakukan, pada intinya adalah untuk kepentingan Anak-anak gitu itu ya. ya.
Iya sih, memang pendidikan kan yang pusatnya anak. Betul, Yang makanya berpusat itu pada kita pusat pada anak. Pelayan anak kita ini loh. Iya. Tidak boleh dilupakan. Iya, benar sekali. Selanjutnya Bu, ini pertanyaannya adalah apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya, saya mempunyai planning. Jadi gini, memang ada keputusan ya, masalah yang harus segera saya ambil. Ada juga yang mungkin saya butuh rapat dulu. Saya selalu mengagendakan minimal sebulan sekali untuk rapat. Jadi rapat Bapak Ibu Dewan Guru, semua kita bahas di situ soal apapun. Jadi ada jadwal, iya memang. Jadi saya agendakan 1 bulan sekali. Tapi ketika mendadak saya butuh ngomong-ngomong sama beliau-beliaunya ini juga, saya ada WA group, langsung saya bilang hari ini mohon maaf kita karena ada kepentingan mendadak kita harus segera rapat karena waktunya mendesak. Saya tidak nunggu 1 bulan. Jadi untuk yang ya bukan hanya ada masalah saja. Jadi kalau nggak ada masalah ya memang 1 bulan sekali itu rutinitas. Kita itu perlu omong-omong. Kita itu kan satu tim. Sekolah itu satu tim. Jangan sampai kepala sekolah itu merasa dia itu kepala, jadi suka aku lah untuk nyuruh ngapa-ngapain. Enggak. Jadi kita perlu guru perlu kepala sekolah. Jadi kita itu simbiosis mutualisme sih. Jadi maksudnya itu kita itu saling membutuhkan. Kita itu satu tim. Kalau kita tidak bekerja sama dengan baik, nggak mungkin sekolah kita itu akan berprestasi. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Jadi kalau terjadwal memang iya sudah ada ada rapat tiap bulan untuk rapat konsultasi Dewan Guru. Iya Pak, artinya ada atau tidak ada masalah itu tetap ada koordinasi bersama, supaya apapun perkembangannya sebagai pemimpin di sekolah mengetahui apa yang harus terjadi. Tahu, sudah Terus, pencapaian kita apa, kekurangan kita apa, kita butuh apa lagi, jadi kita itu tahu. Terus kemudian juga kalau andai kata ada permasalahan yang mendesak, maka jangan bikin skala prioritas tadi itu ya. Semisal masih bisa ditunda ya, maka dilakukan koordinasi dulu biar keputusannya lebih bagus. Betul. Tapi kalau andai kata harus segera, ya memang harus segera diputuskan. Soalnya juga rapat kan butuh waktu, kan kasihan meninggal anak-anak. Ya Bos. Siap. Selanjutnya Bu, ini ada pertanyaan lagi, yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dianggap sebagai dilema etika? Ada orang-orang yang membantu, mungkin kalau di sekolah itu saya anggap yang bisa dianggap sebagai penasehat, mungkin itu adalah guru senior di sini karena saya masih junior mungkin masih muda. Jadi ada guru senior. Jadi dan beliaunya kan sudah lama di sini, sudah tahu kebiasaannya sekolah ini, ada sini masyarakatnya sini bagaimana atau bagaimana. Jadi saya datang ke beliaunya, Bu ini bagaimana. Nah, itu kalau menyangkut. Kalau mungkin kedinasan saya di kecamatan di apa, mungkin saya tadi itu sering saya lakukan, sharing kepada kepala sekolah yang senior. Iya kan, jadi itu seseorang siapa itu yang saya ajak untuk berkonsultasi, dan tidak segan-segan kalau saya punya teman di dinas juga saya bertanya ke beliaunya, ini maksudnya bagaimana sih, ini seperti ini. Jadi memang harus banyak bertanya, jadi banyak belajar. Jadi kan karena belajar itu kan seumur hidup. Nah itu jadi tidak berhenti sampai di sini, seterusnya. Makanya saya itu inginnya itu tadi ada teman, kalau di sini, kalau di luar negeri teman kepala sekolah yang senior dan bijak, yang saya anggap bijak untuk menentukan keputusan. Jadi intinya kalau ada permasalahan, misalkan ada siapa yang bisa selama ini mendukung, yaitu diantaranya adalah kepala sekolah yang senior atau guru di sini yang senior, karena dipungkir atau tidak, pengalaman itu akan memberikan guru yang terbaik karena itu nyata. Dan dari pengalaman beliau yang sudah dilakukan di
Ya Bu, tadi berarti berkaitan kalau siapa yang kemudian biasanya membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan, tadi diantaranya adalah kepala sekolah senior atau guru-guru senior, di mana pengalaman mereka itu juga bisa menjadikan bagi kita, masukan kita langkah apa yang bisa kita lakukan sekarang. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika? Iya, saya harus belajar lebih menjadi orang yang dewasa, sabar. Terus ini yang paling saya dapatkan adalah kompromi dengan keadaan. Jadi apa itu namanya? Karena memang keadaannya seperti itu, saya juga harus mau apa itu namanya menyesuaikan. Ya kan, saya nggak bisa yang harus gini, tetapi yang saya suruh ini tidak bisa seperti saya. Saya tidak bisa menyuruh orang seperti saya, karena dia bukan saya. Nah gitu. Jadi, tapi saya yakin seseorang itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Itu sudah saya alami, saya alami sendiri, pasti. Mereka aja yang belum sadar gitu loh. Yang biasanya kadang pasti kita ngomong, masa gitu aja nggak bisa. Nah itu itu salah. Itu adalah perkataan yang salah, karena memang belum tentu memang kita bisa, dia nggak bisa, tetapi dia bisa, kita bisa loh. Itu belum tentu juga, dia bisa, kita bisa, belum tentu juga. Bisa aja, dia nggak bisa, dia bisa, kita nggak bisa sebenarnya. Makanya itu saya berdamai dengan keadaan. Jadi itu harus lebih kita nerimo, disyukuri. Itu mungkin intinya dari semua itu. Jadi ya sudah, ternyata seperti ini. Saya tidak bisa yang seperti oke, depending. Kita makanya kesabaran, ketelatenan itu yang menumbuhkan ketika ada dilema etika itu seperti itu. Jadi tidak serta-merta semuanya itu sesuai keinginan kita. Jadi harus lebih sabar, karena ternyata semua keinginan kita ini berurusan dengan orang banyak, berurusan dengan malimut, berurusan dengan lingkungan, berurusan dengan anak-anak. Yang menurut kita baik belum tentu juga menurut beliau-beliau baik. Makanya kita ambil jalan tengah. Kalau memang itu menunjang prestasi anak, baik dengan lingkungan, untuk sekolah, oke, kita lanjutkan. Kalau tidak, kita harus bisa mengerem. Ya sudah, kita tunda, jangan diteruskan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi pelajarannya harus lebih sabar, terus kemudian terutama adalah menerima bahwasanya setiap orang itu memiliki potensinya sendiri, punya pemikiran sendiri. Kan memang belum itu ya. Dan ketika kita berada pada persimpangan pendapat, maka kita harus mencari jalan tengah yang terbaik, sehingga bisa diterima paling tidak oleh lebih banyak orang daripada itu. Iya Bu, terima kasih atas wawancaranya kita pada pagi hari ini. Jadi intinya menjadi seorang pemimpin itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sangat sulit sekali. Iya, tapi harus kita pelajari, karena itu sudah amanah, sudah tanggung jawab. Dan kita dalam mengambil keputusan itu, tadi yang saya tangkap bahwasanya keputusan itu apapun semuanya harus mementingkan kepentingan murid. Dan apabila ada kepentingan atau dilema etika, maka kita harus mencari di mana resiko yang paling kecil dan memberikan dampak yang manfaat paling banyak kepada masyarakat dan anak-anak. Betul. Ya. Terima kasih Bu, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari pertemuan dan bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Saya juga terima kasih dan mohon maaf sudah nunggu lama. Terima kasih. Iya, sukses ya Mbak.